Mas Yana Sandi berbagi dengan kami tentang ilmu-ilmu yang ingin beliau bagi bersama kita. Kami berikan kesempatan Mas Yana. Terima kasih Bu Dharma. Mbak Dharma apa Bu Dharma ya enaknya ya? Mbak aja ya. Tadi dipanggil Mas, sekarang panggilnya Mbak Dharma ya. Oke Mbak, Mbak. Kok enak ya panggil Mbak? Baik, izin ya saya berbagi dulu ke teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya berkesempatan diberi rezeki oleh Allah untuk datang pertama kalinya ke Gorontalo. Luar biasa. Izin saya dibawa nggak apa-apa ya. Jadi kemarin ketika dihubungi sama tim EHUB, Mas, ada jadwal nggak tanggal 22? Kemana? Gorontalo. Saya langsung, oke. Jadwal lain saya bilang admin, Doda kosongin saya mau ke Gorontalo. Ini pengalaman baru, pertama kali ke Gorontalo. Jadi sesuatu yang biasanya saya happy dengan sesuatu yang baru. Karena apa? Experience. Apa sih yang bisa saya lihat? Apa sih yang bisa saya ketahui dari tempat-tempat baru seperti ini? Dan terutama adalah budayanya yang ada di sini. Orang-orangnya seperti apa? Nah itu yang paling saya senangi gitu ya. Baik, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Dharma, nama saya Yana Sandi, biasa dipanggil Mas Yana saja. Gak pakai saja, Mas Yana. Ya, gitu aja ya. Jadi memang lahir di Malang, tapi setelah SMA saya hijrah ke Bali. Hijrah ke Bali, fokus belajar di dunia perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali. Ada yang pernah ke STP Balinya? Pernah tahu sekolahnya? Siapa yang pernah ke Bali? 1, 2, 3, 4, 5. Pernah ke tempat ibadah yang ada 5 ibadah sekaligus? Ada masjid, ada pura, ada. Pernah ya? Nah, sekolahnya itu agak sanaan dikit, agak naik dikit. Ya. Nah, di situ sekolahnya dekat daerah situ. Setelah sekolah selama 3 tahun, tadi ya di Rooms Division Management di perhotelan, memang saya niatnya dari awal dari SMA itu pengen kerja di hotel. 3 tahun kerja di sekolah di sana, alhamdulillah langsung keterima kerja di salah satu hotel berbintang 5 yang ada di Bali. Namanya Ritz-Carlton Hotel. Ya. Nggak hanya di Bali, di Jakarta juga ada sih sebenarnya Ritz-Carlton, tapi saya keterimanya di Bali karena memang melamar yang di Bali. Ada yang pernah tahu nama Ritz-Carlton Hotel? Pernah tahu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira berapa satu malam menginap di Ritz-Carlton? Ada yang punya tiket.com atau Traveloka? Coba silakan dicek ya, tanggal berapa saja. Namanya Ritz-Carlton, RITZ. Tulisannya seperti ini. Seperti ini tulisannya. Ya, di atas itu, dari Ritz-Carlton. Udah ada yang ngecek? Berapa per malam? Berapa? Yang di sini berapa? 8 juta, 7 juta di sana? Berapa? 6,5? 7,5 di sana? 7,6, siapa yang beli murah? 7,5 juta per malam. Itu paling murah. Bahkan ada yang 50 juta per malam. Ada yang 20 juta per malam, ada yang 10 juta per malam. Kira-kira gimana cara jualannya? Ya. Menurut teman-teman,
Dengan harga seperti itu, ya, Hotel Ritz-Carlton ini rame apa biasa-biasa aja atau sepi? Rame. Jadi saya masuk di Ritz-Carlton itu di level staff, jadi reception ya, di reception sampai saya resign itu di sales manager. Dan selama saya kerja di sana, itu kalau ada kejadian besar saja baru hotel sepi. Selebihnya itu bisa rata-rata 90 sampai 95% per tahun. Dan ketika saya di sales manager, saya baru menyadari bahwa jualannya gampang. Justru jualannya gampang. Kenapa? Nah, ini yang akan saya bagikan ke teman-teman, bagaimana sih kita bisa berjualan kalau ini kan harganya bagus. Tapi kalau harganya segitu aja bisa gampang jualan. Apalagi yang harganya lebih terjangkau, ya. Saya kenalin, ini Mr. Hall Susi. Beliau adalah founder, presiden sekaligus COO dari Ritz-Carlton. Tapi sekarang beliau sudah pensiun. Nah, beliau ini kalau biasanya kalau namanya presiden selalu keliling gitu ya di semua cabang-cabangnya. Nah, kalau dia ada di Bali, biasanya beliau kumpulin semua staff itu di satu ballroom gini besar begini. Ya, dan alhamdulillah saya selama 13 tahun di sana beberapa kali ikut sesinya beliau. Tapi sebenarnya teman-teman, yang diulang itu apa yang disampaikan oleh beliau itu selalu sama. Berulang itu lagi yang dipesenin. Ya, yang disampaikan. Saya sampai hafal gitu ya. Saya sampai hafal. Jadi apa yang dia tekankan adalah bahwa sebenarnya ini rahasianya Ritz-Carlton, tapi dia nggak ngomong ini rahasia perusahaannya. Tapi dia bilang apa yang kita lakukan, yang harus kita fokus lakukan adalah kalau misalnya teman-teman kan pebisnis semua nih. Dia bilang ketika kita mencari pembeli baru, itu urusan nomor 2. Jadi bukan urusan pertama. Dia nggak mau mindset di Ritz-Carlton, tim Ritz-Carlton ini hanya nyari pembeli baru, konsumen baru, tamu baru, terus seperti itu nggak boleh. Itu urusan nomor 2 gitu. Lah terus urusan nomor 1-nya apa? Kira-kira apa teman-teman? Kira-kira apa? Menjaga tamu yang sudah ada. Itu pesannya. Fokus to create guests for life. Bagaimana sih menjaga tamu yang ada ini menjadi tamu kita selamanya? Gak peduli apakah dia akan balik lagi atau enggak. Gak peduli. Pokoknya dari awal yang ditanamkan adalah bagaimana kita fokusnya menjadikan tamu yang sudah datang itu tamu kita selamanya. Kalau mungkin di teman-teman bagaimana menjadikan pembeli yang sudah beli ke Anda itu menjadi konsumen Anda selamanya. Gak hanya sekedar beli, nyari customer lagi, beli, jual, nyari customer lagi. Sampai kapan? Ya. Jadi kuncinya di sini sebenarnya ketika Ritz-Carlton apa sih yang dilakukan sampai yang saya tadi bilang ya dengan harga segitu itu mudah jualannya gitu. Karena sebenarnya yang jualan ini rahasianya lagi bukan kita. Kira-kira siapa? Konsumennya. Tamu-tamu kita yang jualan. Iya. Tamu-tamu kita yang jualan. Jadi kalau waktu di sales manager saya pegang market Korea, market ASEAN sama market Timur Tengah gitu ya. Kalau di sana pegang market masing-masing. Dan ketika saya kalau ke Korea itu biasanya setahun 2 kali, saya keliling ke agent partner ya, agent partner. Saya selalu nanya, marketing apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Ya. Jangan tanya saya bisa bahasa Korea apa enggak ya. Kan udah sering ke Korea, jadi pasti nggak bisa.
Kan bawa guide. Dan guide-nya tim kita di Ritz-Carlton yang memang tamu khusus Korea. Nah, tadi kan Mas Brian ngomong fokus ke konsumen. Di Ritz-Carlton itu tamu terbesarnya ada Jepang, ada Rusia, ada Korea, ada Cina. Yang terbesar ya. Dan masing-masing ini di hotel itu punya namanya guest relation masing-masing. Guest relation Rusia, guest relation Jepang, guest relation Cina, guest relation Korea. Punya masing-masing. Karena apa? Untuk berbicara secara langsung dengan orang kita, takutnya nggak sesuai dengan budayanya. Nggak sesuai dengan apa yang disampaikan, nggak mengerti. Nah itulah kenapa di sana ada sampai guest relation masing-masing dari negara yang terbanyak yang stay di kita. Jadi lebih enak gitu. Nah balik lagi, ketika di sana di Korea saya nanya ke agent-agent, apa yang bisa saya bantu? Jawabannya justru kayak gimana ya? Pak Yana, yang penting Bapak sediakan kamar buat saya. Jadi bukan saya minta kamar, tapi mereka malah minta kamar. Sediakan karena memang kerjaan saya memang lebih banyak harus berjuang biar tamu-tamu saya ini bisa stay di hotel karena full. Ya. Nah, justru dari situlah saya tahu, oh, terus bagaimana saya pencing, cara jualanmu seperti apa? Nah, dia tunjukin, kalau di kita, Pak Yana, kita tinggal bikin paket, tiket, stay di Ritz-Carlton, terus aktivitas apa selama di Bali. Nah, terus kemudian tamu itu datang, kontak ke mereka, itu dia juga nggak begitu effortnya nggak terlalu tinggi untuk jualan. Karena ketika kita buka di website ya, di online, jadi Ritz-Carlton itu kalau di Korea terkenal untuk honeymoon. Ya, honeymoon itu sudah jadi top of mind. Di Ritz-Carlton, kalau di Bali ya di Ritz-Carlton. Nah, tinggal dibuka aja sama dia, honeymoon Bali. Yang nongol apa? Ritz-Carlton semua. Yang SEO in, wah kalau bahasa digital marketing, SEO ini tuh bukan Ritz-Carlton, tapi justru tamu-tamu ini yang dengan sukarela menceritakan ketika dia honeymoon di Ritz-Carlton. Karena budaya menulis cerita di blog. Kalau kita mungkin di IG, di thread, di apa, ya kalau di sana itu punya blog, masing-masing orang punya blog yang nyeritain tentang pengalaman-pengalaman dia. Dari situ udah keluar semua. Dan kita nggak pernah sampai fokus, wah SEO di Korea saya harus menang, harus ini. Enggak. Karena yang nulis di sana otentik dari tamu-tamu yang sudah tinggal di sana dan menceritakan pengalamannya yang di sana. Inilah salah satu kekuatan ketika kita mempunyai loyal customer, ya. Teman-teman, selain yang tadi saya ceritakan, apa sih keuntungan kita punya loyal customer? Kira-kira apa? Teman-teman punya loyal customer nggak sih? Punya loyal customer nggak? Hah? Nggak ada? Punya kan? Nah, hati-hati, tadi kan sudah dikasih tahu apa yang kita ucapkan. Punya nggak? Ah, banyak. Nah, oke. Kira-kira keuntungan kita punya loyal customer itu apa aja sih? Repeat order, apa lagi? Promosi gratis, apa lagi? Ah, cuma 2? Hah? Cuma 2? Padahal saya tadi udah cerita berapa menit tadi? Hah? Gimana? Membela brand, oke. Apa lagi? Hah? Relasi, referensi maksudnya. Referensi apa lagi? Bagaimana? Pendapatan yang stabil dan berulang, maksudnya beli lagi. Oke, apa tadi Pak? Kritik dan saran, apa lagi? Ayo, seneng gak sih yang dapat bintang 5 kalau di online? Apa itu namanya? Rating
Gandengannya rating apa biasanya? Testimoni atau review, ya. Biasanya kalau di kita istilahkan 4R 1F. Repeat, referensi atau referral, review, rating, F yang tadi, feedback, kritik dan saran. Ini enaknya ketika kita punya loyal customer. Nah, biasanya kalau hal-hal yang berhubungan dengan kritik dan saran ini, biasanya kalau ada komplain. Teman-teman seneng nggak sih dapat komplain? Jujur. Teman-teman seneng nggak sih dapat komplain? Seneng. Berarti dibikin banyak komplain biar seneng gitu ya. Kalau komplainnya gimana? Komplainnya membangun. Iya, jadi seneng apa sedih? Dan biar tambah seneng gimana? Biar banyak komplain. Pertanyaan menjebak. Nah, kalau ada komplain teman-teman harus bersyukur. Alhamdulillah dapat komplain. Tapi komplainnya juga bukan masalah bersyukurnya seperti itu. Ketika customer komplain ke kita, berarti customer ini percaya sama kita. Ya. Mending mana? Komplain ke kita apa komplain di sosmed? Nah, mending komplain ke kita langsung, kita bisa ngatasin, kita bisa memperbaiki secara langsung, gitu ya. Nah, teman-teman, inilah ketika kita untungnya punya loyal customer. Pertanyaan selanjutnya, apa kunci agar customer loyal sama kita? Kualitas pelayanan, oke. Itu menimbulkan apa? Apa sih yang ditimbulkan dengan kualitas pelayanan after sales segala macam? Trust. Jadi kepercayaan inilah kunci ketika customer itu loyal sama kita gitu. Semakin kepercayaan customer tinggi, dia semakin loyal sama kita. Yang tadi misalnya komplain, kenapa komplain ke kita? Karena dia percaya bahwa kita bisa mengatasi komplain itu. Kalau dia customer nggak percaya bahwa kita bisa mengatasi komplain itu, pasti dia akan keluar-keluar di sosial media. Minimal temennya. Kalau ada pemicu, ada yang komplain satu yang dia berhubungan sama itu, ya dia ikut. Oh iya, saya juga pernah kayak gini. Wah, berat. Ngatasinya tambah lebih berat. Ya. Jadi apa kuncinya teman-teman? Kepercayaan. Halo? Masih di sini? Oke, saya mau tanya dulu, gak apa-apa Bu ya. Ini mau sampai jam berapa? Saya tanya dulu ini, mau sampai jam berapa? Sampai jam? Sampai jam 5? Yang lain mau sampai jam berapa? Jam 5? Kenapa mau sampai jam 5 aja? Boleh kalau mau. Panitia yang teriak sampai jam 5 ya. Jadi nanti saya akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman ada ide nanti apa yang selama ini saya ceritakan, apa ada yang perlu ditanyakan, catat aja dulu ya. Catat aja dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Deal? Deal. Lanjut ya. Yuk, oke. Trust, kepercayaan. Inilah kunci ketika kita ingin membangun yang namanya loyal customer. Semakin tinggi kepercayaan customer sama kita, ya, semakin loyal pula customer itu sama kita. Nah, tadi sudah disinggung-singgung, apa sih yang membuat customer itu percaya sama kita, trust sama kita? Nah, makanya judulnya adalah customer experience. Ketika kita memberikan apapun yang kita lakukan ke customer, nggak hanya sekedar produk, tapi apapun yang kita lakukan, itu namanya experience, customer experience, apapun itu. Walaupun hanya sekedar senyum, walaupun hanya sekedar menyapa, walaupun hanya sekedar menatap mata customer, itu namanya customer experience. Ya.
Jadi ketika kita ngomongin customer experience ini teman-teman, apapun segala interaksi yang kita lakukan dan berhubungan dengan customer, itulah yang dinamakan customer experience. Apa sih yang dialami oleh customer? Ya, apapun itu, baik berupa produknya, pelayanannya, tempatnya, semuanya. Ini yang dinamakan customer experience. Ya. Ketika customer experience ini kita fokuskan, ya, ada satu hal yang bisa membuat customer ini trust-nya naik, yaitu ketika apa yang kita berikan, experience ini berkesan. Ya, tapi sekali lagi kesannya bukan kesan yang jelek ya, kesannya kesan yang baik. Ingat tadi cerita saya ketika saya tanya ke agen-agen di Korea, kenapa sih kok sampai tamu-tamu itu bikin story atau nyeritain pengalamannya dia di online, di blog-blog masing-masing? Karena dia berkesan. Apa yang dialami itu ada kesannya, ada yang nyantol di ingatan dia, ada yang nyantol di hatinya dia, sehingga dia ungkapkan. Nggak hanya sekedar cerita ke teman-temannya, tapi sampai dia tuliskan. Kalau misalnya teman-teman, wah saya sudah pelayanannya sudah bagus kok, nggak ada komplain sama sekali, zero komplain selama 1 bulan ini. Pertanyaannya, apakah sudah berkesan apa yang sampaikan ke customer itu? Sudah ada ceritakah yang bisa diceritakan lagi sama si customer ke teman-teman lainnya? Sudah jadi marketer kita nggak customer itu? Kalau customer kita ingin kita jadikan marketer kita, harus ada sesuatu yang kita kasih ke dia. Kasih apa? Bukan produk maksudnya, tapi berupa kesan apa yang dia bisa ceritakan. Nah, inilah namanya customer experience. Mungkin ini materi baru dan memang selama hampir 2 tahun ini kami di Incentric, saya sama tim di Incentric, ini lagi kampanye, ya. Bukan kampanye Pilpres kemarin, bukan, tapi ayo kita sekarang fokus ke customer. Tadi kan Mas Brian sudah memicu tadi ya, ayo kita fokus ke customer. Karena apa? Produk teman-teman, saya yakin di sini produknya bagus-bagus. Kalau nggak bagus-bagus nggak bisa masuk sini gitu. Saya yakin produknya bagus-bagus. Tapi pertanyaannya, di luar ada nggak yang sama dengan produk kita? Banyak. Di luar ada nggak yang lebih bagus dari kita? Ada pastinya kalau kita cari, ya kan? Nah sekarang yang kita perlu fokuskan adalah bagaimana caranya agar kita menang di persaingan. Jadi nggak hanya sekedar produk, tapi bagaimana kita mendesain yang namanya apa sih ketika customer ini berhubungan dengan kita, berinteraksi dengan kita, ada suatu kesan yang mendalam yang akhirnya kita selalu diingat. Ya, caranya bagaimana? Sebentar saya akan kasih caranya bagaimana sih. Nah sebelumnya sebelum itu dilakukan teman-teman, ada satu hal yang ini biasanya juga miss dilakukan oleh para pebisnis. Jadi jangan khawatir, bukan yang di sini aja. Klien-klien kita, walaupun dia sudah besar-besar, biasanya yang terakhir ini selalu miss. Culture. Ini biasa sekali. Jadi ketika kita, kalau di program kita bukan hanya sekedar seperti ini ya, sesi training, sesi motivasi apalagi enggak. Kalau biasanya di kita di Incentric itu programnya pendampingan, workshop atau pendampingan yang fokus untuk itu, ya. Dan biasanya ketika kita masuk di pendampingan, yang pertama kita lakukan adalah membentuk culture-nya. Membentuk culture tiap-tiap perusahaan itu kita sistemasi. Karena apa? Ketika kita ngomongin customer experience, kita sebagai owner udah merancang nih, oh harus begini, harus begini, harus begini. Tapi ketika kita hanya nge-training tim kita untuk melakukan itu,
tanpa dibarengi dengan apa yang di dalam, jadinya hanya sekedar SOP aja. Ada nggak yang kalau teman-teman di sini masuk ke ya minimarket itu disapa? Rasanya gimana? Terus cara menyapanya gimana? Selamat datang, selamat berbelanja. Tapi kadang ada yang dia nyapanya sekedar SOP. Menggugurkan kandungan, menggugurkan kewajiban. Kok kan? Menggugurkan kewajiban. Karena apa? SOP. Lagi enak gini, ada kita masuk selamat datang, selamat datang berbelanja. Gak ada sesuatu dari dalam yang tersampai. Gak ada energinya, gak tersampaikan. Ya. Walaupun sekedar senyum aja gak ada gitu, karena dia sibuk sendiri. Itu karena apa? Bukan karena SOP teman-teman, tapi karena culture, budaya. Sebenarnya kita di Indonesia ini enak loh, budayanya itu sudah bagus. Budaya ramah melayani itu sudah tertanam di diri kita. Ya, kalau mungkin teman-teman ada kenalan orang Rusia, itu susah sekali kalau disuruh senyum. Nggak kayak kita, baru kenal aja senyum. Kalau di sana baru kenal senyum-senyum ditonyor. Apa senyum-senyum gitu. Jadi berbeda. Kalau di kita itu enak, ya sebenarnya enak. Culture di kita itu sudah bagus untuk melayani, gitu ya. Nah, inilah yang biasanya miss, yang biasanya hilang ketika budaya ini nggak ditanamkan juga di tim kita. Biasanya kalau kita sebagai owner melayani customer, itu customer happy. Biasanya. Tahu kenapa? Spesial. Dilayani owner gitu ya. Karena kita sebagai owner ada di dalam bahwa ini bisnis kita. Dan ketika kita melayani itu memang tulus benar-benar melayani. Tapi kalau tim kita belum tentu mempunyai perasaan yang sama. Ya saya hanya kerja, SOP-nya gini, ya udah kayak gini. Disuruh senyum, ya senyum. Senyumnya kayak gimana? Ya pokoknya senyum. Senyum garing atau senyum yang tulus gitu ya. Nah, ini kalau kita ownernya. Belum tentu tim kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan service culture, budaya yang ada, yang kita tanamkan ke tim kita. Ini rata-rata memang miss. Rata-rata memang miss. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan besar, justru service culture ini akhirnya menjadi kekuatan tersendiri bagi perusahaan di dunia persaingan. Ya, di sini kalau misalnya di antara bank-bank yang ada di sini, gitu ya, kira-kira yang memberikan customer experience yang bagus yang di mana? PJG. Bank yang terkenal di Indonesia dengan pelayanan yang bagus di mana kalau di Indonesia? Kenapa BCA? Kirisnya ada, kemudian apanya? Pernah ke kantor banknya? Siapa yang di depan melayani duluan? Security. Bayangin, security nggak hanya menjalankan pengamanan, tapi dia melayani. Itu karena apa? Bukan karena hanya customer experience atau servisnya diatur sedemikian rupa. Namanya security harusnya tegas dong, pengamanan. Tapi dia bisa melayani yang harus senyum. Nah ini memang kenapa ketika kita ngomongin culture, ini harus meliputi ke semua orang. Yang itu akhirnya menjiwai, kalau Mr. Horsulsi tadi, foundernya Ritz-Carlton, itu bilangnya heart and soul-nya yang harus deliver. Jadi melayani nggak hanya sekedar melayani, tapi jiwa, hati dan jiwa kita itu ikut juga, dan itu sangat terasa, gitu ya. Nah, ini tentang service culture. Kenapa sih service culture itu sangat perlu ketika kita membangun yang namanya customer experience. Nah, sekarang caranya bagaimana ketika kita ingin membuat customer experience yang berkesan, ya?
saya kenalin yang namanya Customer Journey Map. Ada yang pernah belajar ini? Belum pernah? Ya, baik. Jadi gini teman-teman, Customer Journey Map ini adalah perjalanan customer dari awal hingga akhir dia bertransaksi dengan kita, ya. Jadi sama seperti namanya misalnya Google Map. Google Map ketika kita dari sini mau ke airport lewat mana? Lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Sama halnya seperti ini. Customer Journey Map itu adalah peta perjalanan dari customer ketika bertransaksi sama kita. Ya. Di dalam Customer Journey Map ada yang namanya touch point. Ya, ada namanya touch point. Touch point, touch point, touch point, touch point, touch point. Ini bisa banyak, bisa sedikit. Touch point itu apa? Touch point itu adalah momentum ketika customer berinteraksi dengan kita. Ya. Ketika semua interaksi antara customer sama kita itu dinamakan touch point. Kenapa touch point-nya ada banyak? Kita ingin memetakan masing-masing touch point. Misalnya gini, kalau misalnya kita nih mau ke minimarket yang tadi. Dari rumah, misalnya kita bawa motor, ya. Misalnya dari rumah kita bawa motor, kemudian kita mau ke minimarket. Pertama datang, kita di mana? Naik motor ke parkiran. Ya, parkiran. Cet, nyampe di parkiran, kita parkir. Ini touch point pertama. Touch point pertama, parkir. Touch point kedua, kita masuk ke pintunya. Kita masuk ke minimarket, buka pintu. Ini touch point kedua. Ya. Touch point ketiga, ketika kita masuk lagi, ada apa di sana? Ada rak-rak barang gitu ya, di sebelah sana. Kemudian kita lihat-lihat di sana. Nah, ini touch point selanjutnya. Nyari-nyari barang, milih-milih barang. Kemudian kita ke kasir. Nah, ke kasir ini touch point ke berapa tadi? 4 ya? Kok apal Pak 4? Maksimal 4 ya? Nggak boleh 5 ya? 1, 2, 3, 4. Itu di kasir. Oke? Setelah di kasir, bayar, dia keluar ke parkiran lagi. Ini touch point ke 5. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk selanjutnya. Soal touch point. Ayo. Sudah ada gambaran teman-teman? Yang dimaksud dengan touch point? Yang dimaksud dengan customer journey map? Di sini ada yang online. Ada yang online. Kira-kira touch point-nya di mana mulainya? Tanya-tanya. WA atau pakai marketplace? Marketplace. Instagram. Kalau Instagram sebenarnya touch point-nya mulai dari awal. Dari buka Instagram. Itu sudah touch point pertama. Masuk ke lead itu udah touch point. Jadi momentum apapun ketika customer berhubungan, berinteraksi dengan kita, itu sudah touch point. Ya. Jadi ketika nanti misalnya di Instagram, itu sudah touch point. Misalnya ada yang pakai marketplace, itu touch point. Ya. Apalagi ketika chat kita, itu sudah touch point. Jadi ini kita bagi-bagi teman-teman, kita pisah-pisahkan, ya. Oke, paham ya? Ada yang masih bingung tentang touch point ini sebelum saya lanjut? Ada izin saya nanya dulu ya, mungkin ada yang ditanyakan, karena setelahnya ini ada yang harus kita pikirkan, jadi ini harus clear dulu masalah touch point. Ada yang mau ditanyakan tentang touch point? Clear semua ya? Clear? Benar. Karena selanjutnya Anda silahkan oret-oret di kertas Anda touch point
dari bisnis Anda masing-masing itu seperti apa? Customer journey map-nya seperti apa? Perjalanan customer dari awal berhubungan dengan Anda sampai dia transaksi, sampai beli, sampai pulang, sampai selesai, itu bagaimana? Coba, habis ini saya kasih tips bagaimana caranya kita membuat customer experience berdasarkan ini. Ya, tapi PR-nya yang harus Anda kerjakan sekarang, harus clear dulu customer journey map. Silakan teman-teman bikin touch point-nya di bisnis masing-masing, ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat kaki, angkat tangan. Ya, oke, silakan. Saya beli waktu 20 detik. Setengah menit lah, 30 menit. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi touch point ini adalah langkah-langkah interaksi, gitu ya Mas Yana ya? Ya, betul. Langkah-langkah interaksi sesuaikan dengan produk Bapak Ibu. Kalau ada yang jualan online berarti Mas Yana langkah-langkahnya mulai dari media sosial pada saat promosi ya? Mulai dari silakan. awal pokoknya. Dari awal. Berapa menit waktunya Mas Yana? 1 menit cukup lah. 1 menit. Jadi touch point ini penting ya Bapak Ibu, langkah-langkah tadi yang sudah dijelaskan ini harus dikuasai karena berkaitan dengan produk akan jadi seperti apa nanti ditentukan oleh touch point masing-masing. Kalau produknya jasa, teman-teman juga harus perhatikan ya, journey map-nya seperti apa. Mulai dari awal berinteraksi dengan teman-teman sampai selesai. Waktu habis. Silakan taruh pensil Anda. Sudah? Ada touch point-nya 4 touch point? Ada. Ada yang 5? 5 ada? Ada yang 5? Ada. Yang 6? 6 ada. 7? 7? Ada 7? Siapa yang 7? 8? Siapa yang paling banyak? Kira-kira ada berapa? Di atas 8 ada? Ada yang di atas 8? Gak ada, paling banyak 8. Ini gak ada yang 4 tadi siapa? 6, yang 4 tadi siapa? Ada yang 4? 6, ada yang 4? 4, 1 kali 2 kali 4. Sekarang, yang 8 ya? Apa saja tadi? Pertama buka apps, terus cari kata kunci, terus dapat produk, terus lihat review produk, atau searching di sosial media, terus tanya-tanya, terus beli, terus review, terakhir merekomendasikan atau nge-share. Baju oleh-oleh, merchandise oleh-oleh. Merchandise oleh-oleh? Iya, jadi kaos, gantungan kunci. Itu di online? Iya. Kebanyakan online. Kebanyakan online. Jadi sebenarnya ketika interaksinya itu ada ketika dia menemukan toko online Anda. Oh. Ya. Kalau di buka app sama ini itu punyanya customer journey map-nya si ini. Si app itu, si marketplace itu. Ya. Di kita adalah ketika dia buka toko online kita. Nah, itu customer journey touch point pertama di situ. Ketika kita dia buka, lihat di toko online kita, nah itu yang pertama. Ya. Berarti langsung. Jadi kalau yang itu punyanya si marketplace itu customer journey map-nya si marketplace kalau itu. Nah, punya kita adalah langsung di online, langsung di tokonya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang empat. Apa saja?
Bisnisnya apa? Bisnisnya apa? Bisnisnya F&B cemilan dari Oh itu, iya. apa itu labu? Labu madu. Labu madu. Iya. Oke, apa ininya? Kalau di kita paling banyak di WA sama Instagram. Oke. Jadi biasa customer itu lihat story dulu, Oke. baik di WA ataupun IG. Oke. Kemudian komen status. Oke. Kemudian kita produk knowledge, kita jelaskan produk kita. Di seperti WA, apa. di statusnya atau di Di komennya status. atau di langsung di Paling komennya itu? banyak di status di. Oke, Iya, terus? komen. Terus kalau kita biasanya kejar customer itu di produk knowledge. Jadi Oke. kayak kita jelaskan produknya secara detail dari status yang di komen. Oke. Jadi langsung kita bilang, Kak sekarang ready-nya cuman balado, kakak mau sekarang produknya tinggal 5, kakak mau TF sekarang atau gimana? Kemudian, Oke. langsung closing. Closingnya Bias- di mana? Closingnya di chat, Di chat di di WA, IG. di WA, di IG. Kapan pindah ke WA? Kan dari story nih. Nah, story kan touchpoint pertama nih. Nah, terus touchpoint kedua? Oh, kalau dari IG biasa closingnya di WA. Oh, dia langsung ngeklik ke WA, Iya, baru diskusi di WA, Iya. ditawarin teman WA, baru closing, Iya, baru kirim. iya. Oke, baik. Jadi 4 ya. Baik. Oke, teman-teman. Oke, Pak. 10. Bisnis apa, Mas? Apa saja, mulai dari mana? Jadi kami itu berfokus pada bisnis trading internasional. Oke. Jadi kami punya Jasa berarti ya? Iya. Jasa, oke. Jadi sebelum pembeli datang ke kami untuk melakukan pembelian, kami membangun satu sistem yaitu website. Website. Yap. Nah, dari Oke. website itu yang pertama membuka website, Ya. kemudian yang kedua melihat informasi perusahaan, Oke. kemudian melihat produk, Oke. menghubungi perusahaan, Oke. negosiasi awal, Yap. kemudian Negosiasi ketika menghubungi pakai apa? Di WA kah atau ada chat? jadi di website itu bisa terhubung langsung ke WhatsApp. Oke, baik. Jadi lari ke WA, diskusinya di WA. Ya, Oke, terus? jika pembelinya serius, Oke. maka kita tawarkan untuk kunjungan visit. Oh iya. Nah, setelah visit datang ke Indonesia, Oke. kemudian terjadilah negosiasi lanjutan. Oke. Jadi Kemudian- dia datang ke sini. Ya, Oke. untuk melihat produk, melihat pabrik Oke. yang sudah dinegosiasikan Siap. melalui online tadi. Ya, ya. Kemudian ketika deal, Ya. kita kontrak. Ya. Kontrak, deal, kemudian pembayaran, kemudian pengiriman. Begitu seterusnya, Pak. Ya, baik. Jadi kalau siapa dengan Mas siapa? Mas Ilyas. 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 Ya. Jadi teman-teman, kalau di kasusnya Mas Ilyas itu nggak cukup 10. Sebenarnya, Mas. Banyak. Karena apa? Gini teman-teman, ya. Ketika tadi di website itu sudah punya customer journey masing-masing. Dari tampilannya, dari nanti dia ngeklik lihat produknya, dia ngeklik ke chatnya gimana, terus misalnya chatnya kemana, apakah di situ atau langsung terhubung ke WA, ya. Nah, ketika tadi di WA sudah misalnya deal, dia akan datang ke sini. Itu sudah customer journey map tersendiri ketika dia datang. Dia datang ke airport, kita jemput kah? Itu sudah touch point sendiri. Jemput, kemudian nanti jemput itu bisa kita rentetin lagi, jemputnya di mana, terus kita antar ke parkiran di airport, kita antar ke pabrik ya. Ya, tempat dia nginap dulu. Tempat dia nginep dulu. Ya. Nah, ini journey-nya panjang. Dan Se- itu bisa kita kelompokkan, Mas. Jadi customer CJM ini nggak hanya satu panjang gitu. Kita bisa bagi-bagi lagi. Jadi misalnya CJM tentang misalnya deal, misalnya di website. Terus CJM kedatangan tamu, CJM ngantar tamu ke pabrik, CJM ngantar pulang. Itu bisa. Dan itu kita urutkan. Kenapa kita urutkan? Nah ini selanjutnya ya. Dari CJM tadi kan dapat touch point ya. Dari touch point masing-masing touch point, teman-teman bisa menilai ini nanti.
experience levelnya itu ada di mana? Kenapa sih kita tadi pecah touch point? Setiap touch point teman-teman harus ukur levelnya ada di mana touch pointnya, ya. Ada ini ya. Sorry. Kepencet. Oke. Jadi di masing-masing touch point tadi, teman-teman ya, saya bilang di masing-masing, jadi satu persatu tadi ya. Kalau tadi misalnya kita datang ke parkiran minimarket, itu touch point pertama, itu kita lihat levelnya ada di posisi apa. Ya. Ada 4 level, ada bad, ada expected, ada good, ada wow. Cara melihatnya seperti apa sih? Cara mengukurnya seperti apa? Cara mengukurnya adalah ketika kita lihat seperti ini, yang menjadi patokan utama adalah expected. Expected itu ketika apa yang diharapkan oleh customer sesuai dengan apa yang kita berikan. Sesimpel itu. Ya. Misalnya tadi ketika parkir tadi di situ ya, parkir. Ketika kita dari rumah mau ke parkiran, ke minimarket, apa sih yang kita harapkan kalau kita jadi konsumen? Apa sih yang kita harapkan ketika kita mau parkir di minimarket? Kira-kira apa? Ada parkiran, ada tempatnya nyaman, udah selesai, ya itu. Nah itulah expected. Kalau misalnya itu diberikan, ya kita ada tempat parkir di tempat kita, ya udah memang levelnya di expected sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau di situ misalnya larinya jatuhnya ke bad, itu misalnya ketika saya mau datang ke minimarket, ternyata di situ parkiran mobil, motor penuh terus plus truk yang nganter barang itu kan, nggak bisa parkir kan? Akhirnya ada minimarket sebelah aja. Nah itu bad, itu ketika apa yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jatuhnya ke bad, turun. Bad ini biasanya banyak terjadi komplain, itu berarti di bad experience. Kalau teman-teman banyak komplain, ada komplain gitu ya, teman-teman lihat ini di touch point mana komplainnya ini. Berarti di situ bad. Ya, PR-nya adalah bagaimana kita naikin menjadi expected. Ya. Nah, terus kalau kita ke good, apa yang kita lakukan? Kita bisa memberikan di good, itu adalah ketika kita yang diberikan Mas Brian tadi apa? Added value. Ya. Kuncinya ketika kita di good experience, di level good, itu kita kasih added value. Added value apa sih? Kita memberikan lebih dari yang diharapkan. Ya. Jadi ngukurnya gini teman-teman. Expected itu sesuai harapan. Dah. Ya. Kalau tidak sesuai harapan berarti di bad. Dan ketika kita mau naikin ke good, itu perlu adanya added value. Apa sih hal apa yang kita berikan lebih dari yang diharapkan? Contohnya, tadi parkiran deh contohnya. Ketika parkir, ya, ketika parkir motor, turun, langsung ada, biasanya siapa yang nyamperin? Tukang parkir. Oh di sini nggak ada tukang parkir ya? Aman ya di sini ya? Kalau di Malang banyak. Yang nyamperin tukang parkir, ya tukang parkir. Nggak minta duit, enggak. Tapi tukang parkir datang, dia membawa siang-siang, ya parkir misalnya siang-siang tengah hari, dia datang membawa kardus. Kardus ketika parkir ditutup ke jok. Ada yang pernah ngerasain siang-siang parkir panas-panas, joknya kayak apa? Nah, kalau ditutup kardus kayak emang kan enak jadinya. Sesimpel itu teman-teman value added, ya. Nah ini apa yang menjadikan jadi ke good
experience. Levelnya di good. Dan balik tadi, ketika kita ingin membuat customer kita menjadi marketer kita, satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana experience-nya itu ada di level good. Kalau di level expected, customer Anda nggak akan cerita. Karena sama saja, biasa aja, yang lain juga ngelakuin itu. Apa yang berkesan? Nggak ada gitu. Tapi ketika teman-teman melakukan sesuatu yang lebih, next level, sekecil apapun itu bisa menjadi cerita. Dan itulah yang ada di level good. Karena gini teman-teman ya, customer akan selalu ingat ke kita itu hanya ada di dua level. Apakah itu good atau itu bad? Teman-teman mau pilih yang mana? Dah, kok sepi? Teman-teman mau pilih mana? Janji ya? Terus apa yang harus dilakukan ketika ingin kita ke good? Ingat apa tadi? Added value. Kalau kurang jelas, nih masih ada di sini beliau. Oke ya, baik. Nah, teman-teman, ini teman-teman pegang benar-benar. Kan itu tadi, ketika kita hanya ada di expected, kita akan sama saja dengan yang lain. Kita nggak ada bedanya. Produk kita, yang tadi ya di awal, produk kita ada nggak di luar sana? Ada. Ada yang lebih baik? Ada. Ada yang lebih bagus? Ada. Tapi ketika kita bisa memberikan good experience, belum tentu di sana bisa memberikan good experience. Dan efeknya apa? Memberikan experience, trust customer semakin meningkat, otomatis dia akan menjadi customer yang loyal sama kita. Ya? Oke? Ini berapa menit lagi, Pak? Masih ada waktunya? Masih ada, berapa menit lagi nih? Hah, 1 jam? 30 menit ya? 15 menit? Ya, oke. Teman-teman, saya akan berikan study case ya. Contoh buat teman-teman, bagaimana sih Ritz-Carlton itu? Yang pertama, menanamkan culture sekaligus added value di pelayanannya. Ya. Ini contoh kasus, study case. Di Ritz-Carlton ada namanya Gold Standard. Gold Standard itu berisi dari ada 5 Gold Standard, ada Credo, ada Service Values, ada Basic, salah satunya ini. 3 Steps of Service. Ini yang menjadi budaya yang ditanamkan dari awal oleh Ritz-Carlton ke semua orang yang ada di sana. 3 Steps of Service ini langkah mudah ketika kita menservis tamu. Yang pertama, warm and sincere greeting, use the guest name. Jadi enggak hanya sekedar menyambut tamu saja, senyum saja. Tapi senyum yang bagaimana? Warm and sincere. Sincere itu tulus. Kerasa enggak kalau kita ada orang senyum tulus ke kita sama enggak? Kan kerasa. Dan ini sudah ditekankan di pertama kali. Sambutan yang hangat dan tulus. Plus, nah plusnya ini, gunakan nama tamu. Nama teman-teman, ini magic keyword. Jangan sampai enggak dipakai kalau kita tahu nama customer kita. Ya, dan di sini ditekankan mulai dari awal. Kalau nggak tahu namanya gimana? Cari tahu. Ketika tahu, gunakan nama tamu. Ya, ini sensitif. Nama itu benar-benar ngebangun trust itu cepat, teman-teman. Makanya dia di sini langsung harus pakai nama tamu. Nomor 2, antisipasi dan pemenuhan setiap kebutuhan tamu.
istilahnya defect free. Kalau makanan ya harus enak. Kalau makanan harus disajikan hangat, ya hangat. Kalau minuman harus disajikan dingin, ya dingin. Nggak boleh. Cek. Terus kalau misalnya makanan harus jadi dalam 10 menit, ya 10 menit. Nggak boleh 15 menit. Ya. Jadi benar-benar yang diberikan adalah apa yang standar yang sudah ditetapkan. Apalagi kalau customer kita tahu bahwa dia akan menerima seperti itu. Jangan sampai itu salah. Jadi istilahnya defect free. Ya, di sini. Nomor 3, perpisahan yang berkesan. Berikan perpisahan yang hangat dan sekali lagi gunakan nama tamu. Gunakan nama customer. Dari awal sampai akhir, nama customer selalu diulang-ulang. Ya, misalnya nih teman-teman, balik lagi ke minimarket tadi. Karena kenal kasirnya, teman-teman masuk, selamat datang Mas Ilyas, gimana kabarnya? Kan beda. Terus waktu di kasir, Mas Ilyas ini saja, nggak ada nambah lagi, ini kita ada lagi promo 5.000 Mas. Kan Mas Ilyas biasanya loh, udah beda. Terus kalau udah selesai, makasih Mas Ilyas ya, sampai ketemu lagi. Kan beda. Ini, 3 ini diterapkan mulai dari awal di semua servis. Harus menggunakan 3 rumus ini. Makanya namanya 3 steps of service, 3 langkah pelayanan. Ya. Dan ini menjadi salah satu kekuatan untuk tadi membangun trust, membangun relationship dengan si customer. Sehingga customer apa? Trust sama kita, loyal sama kita. Ya, baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga nggak ruwet-ruwet amat ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bukan hanya sekedar teori itu benar Mas ya. Memang ini berdasarkan apa yang saya jalani selama 13 tahun di hotel, kemudian di bisnis sendiri saya terapin, kemudian juga sampai sekarang di Insetrik itu sebenarnya konsultan untuk membangun customer experience. Jadi hampir 2 tahun ini kita ke perusahaan-perusahaan untuk membantu bagaimana sih kita meningkatkan customer experience ini, yang tujuannya tadi agar tercipta trust yang tinggi dan menjadikan customer itu loyal, ya. Nah, silakan, benar Mbak. Ya, terima kasih Mas Yana. Beri tepuk tangan yang gemuruh dulu untuk Mas Yana. Ya, terima kasih Mas Yana, banyak ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu, dan sudah melakukan langsung, sudah praktek langsung tentang bagaimana sih touch point itu. Saya juga menyimak tadi, saya sudah mencatat, jadi rugi untuk Bapak Ibu yang tidak mencatat, karena saya sendiri di depan juga mencatat. Touch point ini sangat penting ya Mas Yana ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ada sesi tanya jawab dan ini dibatasi hanya untuk 3 penanya. Karena waktu kita terbatas, jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, 3 orang dipersilahkan. Ya, cuman 3 juga ya, dibatasi 3, penanya juga 3. Oh, ada 4. Ya, oke. Panitia mic-nya mungkin bisa dibantu. Ya, silakan yang dari belakang jilbab coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mutiara Maliki, saya dari UMKM Mood Food. Saya mau bertanya, Coach. Saya juga sebenarnya sudah melakukan yang Coach bilang tadi ya, tentang supaya kita bisa dekat dengan customer. Tapi biasanya ya customer itu suka dengan bonus-bonus ya. Jadi salah satu cara saya menyikat customer saya itu dengan memberikan bonus. Tapi ada kalanya kalau misalkan kita kasih bonus terus kan, biasanya customer itu suka iri. Kalau misalkan kita kasih ke semuanya secara merata, otomatis saya bisa boncos dong Coach. Ya. Sementara saya pernah baca bahwa jauh lebih mudah
mengikat customer lama dibandingkan kita harus mencari customer yang baru lagi. Kira-kira saya mau bertanya, ini coach, kira-kira ada tips tidak dari coach bagaimana caranya kita bisa mengikat customer lama dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus mengeluarkan biaya atau bonus seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut yang jilbab hitam, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutia Rajak dengan usaha yang saya miliki yakni sewa papan akrilik untuk wisuda. Bisa nama Instagramnya Hulundala Akrilik, bisa di follow yang mau sewa. Bisa. Oke, saya ingin bertanya hal-hal yang mendasar saja. Usaha saya kan baru berjalan sekitar 1 tahun. Nah, saya kan otomatis mencari customer atau penyewa. Nah, banyak nih teman-teman saya itu pengen dibuatin akrilik dengan gratis. Sedangkan usaha saya itu kan juga butuh modal dan kebutuhan lain untuk memutar usaha tersebut. Apakah menurut Bapak, jika saya memberikan gratis kepada teman saya, apakah itu menguntungkan atau merugikan untuk saya? Dan saya minta tips nih, gimana caranya customer selalu mengingat produk kita di era banyak pesaing. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mutia dengan usaha akrilik ya. Silahkan. Ya. Ya, tes. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena materi pada siang hari ini, sore hari ini itu sangat memberikan kami referensi terbaru lagi. Khususnya yang poin terakhir tadi. Nah, saya mungkin akan lebih bertanya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ilyas dari perusahaan ekspor impor, tapi kami masih bergerak di trading. Nah, kami kerjasama dengan beberapa perusahaan yang sudah siap dari segi produk dan lain-lain yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Nah, mungkin pertanyaan saya lebih spesifik ke customer luar negeri. Nah, karena tadi sempat disinggung terkait tamu dari luar, dari beberapa negara. Nah, di sini kadang-kadang kita itu kalau melakukan negosiasi, karena sudah beberapa kali melakukan negosiasi secara langsung maupun online, kami itu kadang-kadang bertabrakan dengan culture pembeli luar negeri yang dimana budaya kita dan budaya mereka itu agak berbeda gitu. Nah, itu mungkin dari segi komunikasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menjaga mereka agar tetap konsisten di kami, karena kami sebelum melakukan kegiatan ini kami juga sering dapat pelatihan-pelatihan, tetapi kadang-kadang praktik di lapangan itu sangat jauh dari apa yang kita dapatkan di pelatihan tersebut. Nah, dikembalikan kepada kita sendiri. Nah, kemudian terkait perilaku konsumen luar negeri, itu yang lebih ketika kita ingin bersikap tegas, kita punya produk berkualitas, tapi kadang-kadang mereka itu banting harga sampai dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, itu yang mungkin agak menjadi permasalahan di kami khususnya pelaku ekspor impor. Nah, mungkin dari coach sendiri ada sharing karena terbiasa dengan pelayanan di hotel di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu coach. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 3 saja, kami batasi 3 saja. Boleh nambah 1, panitia? Oke, siap. Boleh nambah 1 lagi? Iya, 1. Ya, oke, baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Suharyono Janun dari Exit Developer, bergerak di bidang software engineer. Pertanyaan saya ada 2
hal yang mengganjal dari dua perspektif. Dari materi pertama kan sudah membahas tentang kayak brandingan begitu kan. Terus materi kedua yang dibawakan oleh Mas Brian tadi adalah upscaling bisnisnya. Gimana cara memperlebarnya. Nah, di materi yang ketiga ini kan bagaimana cara menggait konsumer tadi atau yang awalnya hanya pembeli menjadi pelanggan tetap kayak militan begitu dalam tanda kutip. Cuma dalam hal ini saya sebagai misalnya dalam posisi yang pertama adalah menjadi pelakunya, misalnya jadi pelaku usahanya. Bagaimana caranya saya sebagai usaha yang baru, usaha muda, untuk menggait pelanggan baru. Nah, sedangkan pelanggan yang baru yang saya mau ambil itu kan dia sudah militan dengan yang lain. Misalnya saya ambil contoh ini, Xiaomi. Karena saya berkutat di bidang teknologi. Misalnya Xiaomi. Ini sumpah saya agak-agak jengkel juga sama Mi Fans. Karena apapun yang terjadi dengan Xiaomi itu dibela habis-habisan sumpah. Jadi agak aneh juga, ini jadinya kayak Asus mau ngambil pasar juga, kalau misalnya sudah ada pelanggan yang militan, ya mungkin gak bakal pindah. Jadi gimana strategi kita mau menggait pelanggan baru yang militan itu, bagaimana cara kita mengambil. Nah, sebagai saya juga, perspektif lagi sebagai pembeli yang mau menjadi pelanggan tetap atau dalam tanda kutip jadi militan, saya juga kadang agak-agak trust issue dengan beberapa produk. Karena kenapa? Kan sekarang eranya digital ya, penjualannya digital. Itu tidak sedikit, malah saya sering dapat, karena saya sering berselancar, entah itu di Reddit, di Facebook, Twitter, dan lain-lain. Banyak beli review, banyak rating bodong. Jadi kita juga yang sebagai pembeli, mau beli tapi isinya di kolom review itu, wah bagus, ini bot apa anu juga. Jadi saya juga, bagaimana cara mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi ada dua dari perspektif itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya agak-agak ambigu. Baik, terima kasih. Mau dijawab langsung Mas Yana? Langsung aja, langsung. Iya, silahkan. Baik, yang pertama tadi tentang bonus ya. Ngasih bonus gitu ya tadi ya. Terus kemudian tadi ada juga yang bertabrakan dengan ini tadi, yang apa? Bagaimana cara kita mencari customer baru ya, yang ketika dia sudah militan gitu ya. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang Mas Ilyas tadi tentang bagaimana sih cara kita mempertahankan atau mencari customer yang lama, customer baru. Jadi gini teman-teman, ketika kita ngomongin tadi sebenarnya nggak tabrakan, saya sama Mas Brian nggak tabrakan. Kalau Mas Brian tadi mengajarkan bagaimana kita scale up dengan mengakuisisi customer baru, benar? Nah, materi saya adalah bagaimana ketika customer ini sudah datang, ini menjadi customer kita selamanya. Plus, bagaimana kita membuat yang customer yang ada sekarang yang sudah kita dapat, itu menjadi marketer kita. Ya, gambarannya seperti itu. Runtutan dari materi tadi yang awal dengan materi saya, gitu ya. Nah teman-teman, kalau di kita itu ada konsepnya, ini mungkin akan menjawab sekaligus pertanyaan teman-teman. Ada dua konsep yang biasanya kita ke customer atau ke klien-klien kita gambarkan sebagai strateginya, ada strategi sebagai hunter dan strategi sebagai farmer. Ya, sebagai pemburu dan sebagai petani. Konsepnya bagaimana? Jadi konsepnya begini, ketika posisi kita menjadi hunter, itu kita bagaimana sih cara kita mencari customer baru. Ya, kalau tadi misalnya customer yang Mi Fans tadi, wah luar biasa militannya, ada nggak yang selain customernya Mi Fans yang nggak militan? Ya cari yang itu. Jangan fokus di
yang tadi kan sudah dibagi ya, strength, weakness. Jangan masuk ke yang sudah ada di sana, cari yang belum. Kalau masuk di sana, wah ini sudah militan banget ini. Ya sudah, nyari yang nggak begitu militan atau yang bukan penggunanya, yang nggak militan sama merek mana-mana, yang penting dia pokoknya mana yang bagus ya dia. Nah, fokusnya di sana, ya, hunter. Ya. Terus kalau tadi satunya adalah farmer. Farmer itu gimana? Namanya farmer bertani. Kalau di kita itu kita ibaratkan dengan yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Relationship, ya CRM itu relationship sebenarnya yang harus dibangun. Tapi sayangnya, mungkin kalau teman-teman belajar CRM itu isinya hanya bagaimana ngejar biar closing. Itu sebenarnya ada kalau di konsep kita itu di hunter. Kalau di CRM namanya relationship, di tengahnya aja sudah customer relationship management. Bagaimana kita membangun hubungan dengan customer. Kadang nggak harus selalu bertransaksi. Nggak harus, orang namanya berhubungan, ya menjalin hubungan kan nggak harus bertransaksi. Aku harus dapat apa? Malah kalau ketika kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan kepada dia, justru itu akan lebih bagus. Hubungan justru lebih erat. Bukan yang tadi bonus-bonus, itu kalau misalnya hubungan dengan yang lama, itu nggak harus dengan bonus lagi, enggak. Berikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Walaupun enggak berupa barang. Misalnya gini, ketika customer kita, itu biasanya kita harus, ini materi lain lagi, sedikit aja ya, ini panjang lah dibahas. Jadi gini, CRM itu kita harus mengkategorikan customer kita. Customer lama, customer baru. Customer lama ini yang pembeliannya seberapa? Customer lama yang pembeliannya segini. Customer lama yang pembeliannya banyak, apa yang kita lakukan? Customer lama yang pembeliannya segini, apa yang kita lakukan? Itu baru dari satu kategori. Kategori lain, misalnya customer kita gabungkan jadi satu, kita cari yang ada kesamaannya seperti apa. Misalnya customer kita sama-sama mahasiswa. Ya, kalau sama-sama mahasiswa, apa sih yang kita kasih ke dia? Bukan hanya sekedar bonus. Tapi bisa saja ketika customer kita tahu kita mahasiswa, apa yang kita beri adalah misalnya strategi lulus ujian sidang, cara menulis cara menulis skripsi cepat tepat, sehari sampai. Jadi nggak harus kalah dengan bentuk barang, ya. Tapi tetap bernilai. Sesuatu yang bernilai itu karena relate, karena sesuai dengan yang dikasih. Nah, ini ketika kita ngomongin yang tadi. Jadi sebenarnya hubungannya tadi seperti itu. Jadi ketika ngasih bonus-bonus, mungkin di awal iya ngasih bonus-bonus, tapi mungkin sudah mulai diarahkan yang dikasih bonus itu yang mana, customer-nya seperti apa. Ya, kalau di bank kan ada tuh prioritas. Ya, beda, layanannya beda, apa yang dikasih beda. Kalau prioritas bisa-bisa ulang tahun nyamperin kepala cabangnya. Karena prioritas. Berbeda dengan customer biasa. Ya, jadi kita kategorikan. Enggak semua harus kita kasih bonus, ya. Nah, kalau yang plakat tadi tuh temennya tega banget sih. Minta dibuatin. Ya kalau misalnya minta dibuatin ya minimal HPP lah gitu ya. Minimal HPP, terus apa sih yang bisa dia kasih ke kita gitu ya. Misalnya, ya bikinin tapi kamu posting di IG-mu ya, posting di TikTok-mu ya dari aku. Kan bisa juga barter, enggak hanya sekedar ngasih aja, tapi ada sesuatu yang ya lumayan kan, kita ngeluarin biaya, kita ngeluarin tenaga, tapi kan ya apa sih yang bisa dia kasih ke kita juga gitu. Karena kan ini baru mulai ya, kalau sudah berjalan ya mungkin beda gitu ya. Nah, Mas Ilyas tadi,
Ya. Perbedaan culture ya. Ya, perbedaan culture yang luar negeri. Memang kalau dengan customer luar negeri agak tricky, terutama perbedaan culture, ya. Tapi kalau culture kita kuat, itu kita bisa kok. Ya, kalau kita sering ngalahan dan kita inferior, kita yang akan kalah. Ya, ini saya alami. Ya, ketika tadi kan saya ketika kita ke Korea ke ini, saya ya biasa kalau teman-teman di drakor gitu ya, ketemuan itu sudah dinner itu pasti sajiannya kalau nggak bir, soju. Dari awal saya sudah tekankan, saya non alkoholik, saya nggak minum alkohol. Dia respect. Oh iya, ini soft drink. Asal di kitanya juga kuat. Kalau misalnya nggak enakan nih sama dia, yaudah kita nggak bisa gitu. Jadi emang di kitanya emang harus pede. Kalau misalnya dia minta ini, wah kita diteken, ya udah masih ada yang lain. Berarti kamu bukan levelku, kamu bukan customerku. Soalnya kalau diturutin ngelunjak, akan minta ini, ya udah kita bilang ya udah mungkin bukan rezeki kita cari yang lain. Justru sebenarnya yang tadi customer kenapa sih kita tekankan untuk mengelola gitu ya, yang tadi CRM, customer yang lama. Karena dia kan sudah percaya sama kita, sudah tahu sama kita, sudah transaksi sama kita. Dan itu yang perlu dibina secara terus-menerus. Jangan dilupakan customer kita ini. Capek kalau nyari customer baru lagi, capek ya. Jadi kedua strategi tadi sebagai hunter, sebagai farmer, ini kita harus cari, harus kita lakukan. Suatu saat memang kita harus jadi hunter, kita harus nyari customer baru. Tapi di sisi lain kita juga harus jadi farmer. Bagaimana kita memelihara customer kita gitu. Ya. Nah, itu mungkin jawaban 4 jadi 1 secara sekaligus. Ya, terwakili semua ya Mas Yana ya. Saya juga menggarisbawahi bahwa intinya kita bisa memposisikan diri kapan bisa menjadi hunter dan kapan menjadi farmer. Intinya seperti itu ya. Jadi kita memetakan dulu customernya itu kira-kira masuk dalam tahapan apa. Apakah pelanggan baru, pelanggan lama, dan sepertinya lebih enak memelihara pelanggan lama ya Mas Yana ya. Daripada dari awal kita menjelaskan lagi. Biasanya kan harus menjelaskan dari awal produknya seperti apa. Kalau pelanggan lama biasanya mereka sudah tahu, sudah kenal dengan produk-produk kita. Dan sudah makanya trust sama kita kan? Iya, sudah beli ke trust, kita. betul. Iya. Nah, makanya tinggal poin tadi ya, memposisikan di mana kita memposisikan sebagai posisi hunter dan farmer. Itu barangkali inti dari jawaban tadi. Kemudian barangkali tadi juga sudah terjawab cara usaha menggait pelanggan baru. Ya, itu Mas Yana ya. Cara menggait pelanggan baru bisa dari teman ke teman, apalagi sekarang dunia media sosial itu sudah luar biasa. Upload 1 kali 1000 yang melihat, biasanya dari 1000 itu ada 100 yang berminat ya. Baik Mas Yana, sudah berakhir sesi diskusi ya. Barangkali kita masuk dulu ke sesi closing statement dari Mas Yana. Setelah itu saya sebagai moderator bertindak untuk menyimpulkan secara keseluruhan. Baik, silahkan Mas Yana. Baik, terima kasih Bu Dharma. Mbak Dharma ya, sorry, manggil Bu Dharma. Baik, teman-teman, ketika kita berhubungan dengan customer, itu sebenarnya kan sama dengan kita ya, sebagai manusia, sebagai orang. Dan semua orang ada satu bagian di dalam diri kita itu ketika kita sentuh, bagian ini akan ngefek ke semua yang ada di diri kita. Ya. Tahu apakah itu? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Itulah apa yang harus Anda lakukan ke customer Anda. Sentuh dia tepat di hatinya, maka dia akan jadi customer Anda selamanya. Terima kasih, saya Yana Sandi. Ya, terima kasih closing statement dari Mas Yana. Sentuhlah dia tepat di hatinya.
Jadi ini fans ya, seperti kata-kata saya dari awal bahwa kita mencari fans. Bukan hanya artis yang punya fans, tapi produk kita juga mesti punya fans. Jujur di awal saya pada saat mungkin opening saya sedang demam Bapak Ibu. Tapi setelah dengar materi dari Mas Yana, demamnya hilang. Ya, mungkin saya kelihatan tadi slowly ya, karena di awal-awal sedang demam dan materinya luar biasa itu sangat bermanfaat untuk para UMKM yang hadir di tempat ini. Baik, Mas Yana, untuk mengakhiri sesi hari ini, alhamdulillah nanti kalau yang pengen ini boleh ya Mas Yana ya. Kalau ada yang sharing-sharing bisa langsung ke Mas Yana atau ke iya, IG-nya apa Mas Yana? Yana Sandi. Yana Sandi. Jadi Bapak Ibu, YANASANDHI, Yana Sandi, sering di sana. ya nanti bisa di-share juga ke panitia ya, Yana Sandi. Saya juga nanti mau follow ya Mas Yana ya. Ya, terima kasih untuk mengakhiri sesi hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon izin Mas Yana dan juga Ibu Dharma bisa mengambil tempat di depan. Dan selanjutnya saya mengundang Mas Juan selaku tim Entrepreneur Hub dari Kemenkop UKM bisa dapat menyerahkan sertifikat dan juga cenderamata. Iya, boleh foto bertiga dulu, Mas. Iya, boleh kasih gaya entrepreneur hebat. Kayak gini. Iya, Indonesia kuat.